Pertama, mohon sampai mana ini perkembangannya? Karena ini heboh sekali sejak tahun 2020, 2023 sampai dan seterusnya. Ialah buron terbesar kita, kasus bandar narkoba Freddy Pratama. Terakhir, sampai-sampai parlemen Malaysia juga mengangkat soal ini, yaitu yang sudah ditetapkan tersangka dan dinyatakan DPO saudara RC, ya, Reza Khalid, yang menurut informasi didengar ada di Malaysia. Mendengar juga sudah berkeluarga dengan orang Malaysia. Sampai-sampai parlemen Malaysia mengangkat ini, dan kemudian dijawab oleh pemerintahnya, Malaysia sama sekali tidak melindungi Reza Khalid menurut peraturan perundang-undangannya. Terakhir kita dengarkan teman-teman sudah mengeluarkan red notice atau sudah, dan bagaimana posisinya? Karena ini mempertaruhkan wibawa negara. Sudah kadung dinyatakan, berarti kan harus dikejar. Pak Hinca Panjaitan, tadi Pak Bimantoro, sekarang Pak Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat. Terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati. Divisi Hubinter dan seluruh jajaran yang saya hormati, Saudara Murchandra dan semuanya. Kemudian Direktur PPA dan PPO yang saya hormati, Ibu Nurul Azizah dan seluruh jajaran. Saya mulai ini pendalaman yang sebagaimana diajukan oleh pimpinan tadi. Ini karena gelisah juga kita mendengar kasus Sofyan Iskandar Nugroho ini. Yang menarik buat saya adalah kan kalau begini menyerah negara ini, karena memang ketentuan tadi yang dijelaskan secara teknis nyerah kita gitu. Kebetulan kita sedang membahas KUHP ini. Kira-kira harus masuk di sana atau tidak nih pandangan teman-teman mengatasi masalah ini. Nah, yang kedua juga di Undang-Undang Polri. Ya. Karena ini akan terus berulang seperti disampaikan Mas Bimantoro tadi ya. Nah, yang ketiga, ini challenge betul yang dipertanyakan pimpinan tadi. Sejak kapan dihitung daluarsa? Kalau hitung-hitung daluarsa ada macam-macam teori dan praktek juga. Tapi salah satu yang dipakai di Indonesia ialah konsep TUN. Keputusan pejabat tata usaha negara itu diputuskan misalnya hari ini, tapi yang bersangkutan subjeknya di situ baru tahu 1 tahun kemudian, dia dihitung tahunnya itu sejak dia menerima surat keputusan itu, lalu dia bisa mengambil langkah hukum selama misalnya 90 hari atau berapa hari, ada batas waktu yang dibuat di situ. Jadi daluarsanya setelah dia atau masanya, batas waktu yang diatur itu di saat dia mengetahui. Jadi challenge tadi menarik juga. Kalau kejadian di Amerika tahun 2000 sekian, kita hitung, kita baru nerima tahun 2020 berapa? 14 ya, 16 misalnya itu challenge ini, kita diskusi ini supaya tidak ada kekosongan hukum dan bagaimana jalan keluarnya. Itu yang pertama. Tetapi yang paling menarik pimpinan, saudara Kadip kita ya, dari 6 penjelasan ini yang membuat saya nih terganggu ini rasa kedaulatan kita bernegara nih menurut saya, yaitu nomor 4 dulu. Ternyata Amerika berdasarkan asas resiprositas, APH Amerika Serikat tidak menunjukkan komitmen hubungan baik kepada pemerintah Indonesia dalam hal kerjasama penangkapan dan pemulangan buronan subjek Interpol Red Notice yang diterbitkan oleh SET NCB Interpol Indonesia yang saat ini terdapat 6 subjek. Jadi kan Anda kira-kira ini balas dendam lah kita ini. Aku minta 6, kau diam-diam saja, kau minta aku 1, tidak juga lah. Kan itu asas saling balas kan. Nah, pertanyaan saya adalah, yang 6 subjek ini siapa Pak? Kasusnya apa? Seberapa penting? Dan kemudian Indonesia atau negara gagal lagi ngejarnya hanya karena asasnya ini tidak seimbang. Lalu dari pelajaran dari situ, apa jalan keluar yang akan kita pakai? Menarik ini menurut saya ini. Jadi mungkin dia tidak menyerahkan tadi berkas perkara yang tadi dijelaskan secara teknis karena kita minta 6. Mungkin ya. Nah, ini menjadi challenge yang disampaikan tadi pimpinan untuk kita dalami. Itu untuk kasus yang Sofyan Iskandar Nugroho. Nah, berkenaan dengan ini,
Nah yang kedua, ini kaitannya Hubinter. Karena Anda menjadi negara untuk penegakan hukum. Tentu pertanyaan saya, ada beberapa nama yang menjadi PR kita, Pak. Pertama, mohon sampai mana ini perkembangannya? Karena ini heboh sekali sejak tahun 2020, 2023 sampai dan seterusnya. Ialah buron terbesar kita, kasus bandar narkoba Freddy Pratama. Ya, Pak, ya, berkali-kali Kabareskrim menjelaskan, BNN menjelaskan, dia masih eksis. Terakhir kalau kita baca informasinya, setelah di Thailand, ini diumumkan oleh teman-teman dari Bareskrim waktu itu di Thailand, sekarang informasi terakhir di Myanmar. Nah, apa yang menjadi kendala antara Thailand dan Myanmar dalam konteks hubungan tadi ini kita, internasional kita ini? Kalau Myanmar mungkinkah ini, kalau ini penjelasannya, karena junta militer, kemudian militer yang melindungi, kita tidak bisa masuk gitu. Nah, kalau itu masalahnya, bagaimana ngatasi itu? Sebaliknya, kita apresiasi Dewi Astuti yang 2 ton bisa ketangkap ketika di Batam itu. Ini sesuatu yang menarik. Mohon penjelasan ini yang Freddy Pratama ini. Ini PR kita udah lama sekali. Kemarin sempat kita deg-deg ini tinggal ngambil gitu. Ternyata tetap nggak dapat. Nah, di mana peran Hubinter untuk ini sehingga ini bisa lepas. Satu lagi, ini yang menghebohkan. Terakhir, sampai-sampai Parlemen Malaysia juga mengangkat soal ini, yaitu yang sudah ditetapkan tersangka dan dinyatakan DPO saudara RC, ya, Reza Khalid, yang menurut informasi didengar ada di Malaysia. Mendengar juga sudah berkeluarga dengan orang Malaysia. Sampai-sampai Parlemen Malaysia mengangkat ini. Dan kemudian dijawab oleh pemerintahnya, Malaysia sama sekali tidak melindungi Reza Khalid menurut peraturan perundang-undangannya. Ya, Bapak Perdana Menteri telah menyatakan bahawa soal Reza Khalid ini adalah soal perundangan dan kita tidak akan memberikan apa juga lindungan. No protection diberikan kepada beliau. Kerana biarlah proses undang-undang itu berjalan. Ini komitmen daripada Yang Berhormat Perdana Menteri. Soal ianya menjejaskan, memberi impak kepada apa juga rundingan di Laut Sulawesi itu saya rasa tidak timbul buat masa ini. Tetapi yang penting ialah integriti Malaysia, kerjasama Malaysia Indonesia untuk kita pelihara. Nah, pertanyaan berikut, ini terakhir kita dengarkan teman-teman sudah mengeluarkan red notice atau sudah, dan bagaimana posisinya? Karena ini mempertaruhkan wibawa negara. Sudah kadung dinyatakan, berarti kan harus dikejar. Nah, gitu. Ini Malaysia ini sudah disampaikan, nah kita juga mencatat juga mereka sangat serius soal menekan kita soal kasus narkoba. Padahal narkoba paling banyak dari sana gitu. Jadi ini harus, ini namanya kan tadi resiprokal juga ya, saling seimbang dong gitu. Nah, jadi seperti apa pandangan teman-teman atau bagaimana kerja Hubinter untuk kasus Reza Khalid ini? Karena kalau sampai ini nggak tertangkap atau tidak bisa dibawa pulang ke Indonesia, ini wajah negara ini. Saya kira itu poin paling penting untuk teman-teman di Hubinter. Izinkan kami menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Hinca. Yang pertama terkait dengan red notice kami 6 orang yang ada di Amerika. Kami sebutkan yang pertama adalah keluarga Petruska. Keluarga ini, bapak, ibu, dan anak melarikan uang wana arta asuransi sebesar 158 miliar rupiah. Yang bersangkutan, putranya Reza sudah ditangkap oleh kepolisian California, sudah sempat ditahan, tapi karena uangnya cukup banyak, mereka melakukan bail, Pak. Mereka challenge ke Interpol Headquarters, menyewa lawyer agar red notice-nya bisa dicabut. Dan mereka berhasil. Kedua orang ini, bapak, ibu, dan anak, ketiga orang ini kami sudah melakukan mediasi khusus, baik ke Homeland Security maupun ICE. ICE itu Immigration and Custom Agency di Amerika. Kami berupaya dimasukkannya, dipulangkannya tidak menggunakan Criminal Act, tapi Deportation Act, Immigration
disebabkan mereka migran. Itu Pak. Itu sudah kami lakukan dan saat ini masih bergulir. Kemudian yang keempat adalah Suito Ayub. Yang bersangkutan melakukan pelarian uang nasabah Indosuria. Ya, terus ya Suito Ayub ini 4,3 miliar dan yang bersangkutan juga melakukan bail, melakukan challenge ke Interpol headquarters untuk bisa dicabut red notice-nya, tapi alhamdulillah Interpol tidak mencabut red notice-nya. Kemudian yang kelima, Jessica Gatot Elmintiarta. Yang bersangkutan melarikan uang Bank Mayapada pada tahun 2023 sejumlah 203 miliar. Dan ini juga sudah kami mintakan kerjasamanya berulang kali dengan pihak Attorney General melalui cara police to police cooperation maupun dengan cara ekstradisi. Dan yang terakhir adalah Eng Seingo. Eng Seingo ini melakukan pelarian uang Bank Jatim senilai 24 miliar. Dan juga sudah kami tindak lanjuti Pak. Dan 6 orang ini tentunya karena red notice itu bukan sebuah mandatori atau obligatori yang harus dipatuhi oleh member country of Interpol, terserah mereka. Nah, mereka bisa menangkapkan untuk kita dan bisa menyerahkan kembali ke kita atau tidak. Begitu pula kita memperlakukan hal yang sama dengan red notice mereka. Selanjutnya yang Pak Hinca tanyakan terkait Freddy Pratama, ini kebetulan cukup sensitif Pak. Kami sudah tinggal selangkah lagi. Jadi karena di atas juga ada rekan-rekan media, kalau kita belum sampai bisa dipublish jangan dulu Pak, berbahaya dia malah kabur makin jauh. Siap. Ini kami keep dulu Pak. Nah begitu pula tadi yang sudah disampaikan Pak Kadif untuk Riza Khalid juga sedang kami kerjakan. Terima kasih Pak. Kami juga kebetulan bekas atas di Saudi Pak. Saudi itu kami mengakreditasi 16 negara Pak. Mulai dari Yaman, Oman, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, negara-negara Saudi Pak, negara-negara Timur Tengah. Terima kasih. Ya, nanti Pak, Bu, juga kalau ada yang masih confidential belum bisa dibuka, jangan disampaikan dulu Bu ya.